Selama ini kita berparadigma yang keliru, menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya, bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli zikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat, pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya saya cepet-cepetan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang. Dan setelah itu keluar dari kamar, yang penting wajah saya katanya udah basah, ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu? Dan sekarang, begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa. Karena Nabi Muhammad mengatakan, sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam, sampai kaki kita bengkak karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi. Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat bukan karena kewajiban, tapi sholat karena kebutuhan, sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik? Tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu, balig dari kata balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balik kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu. Itu namanya balik. Yang luar biasa lagi, anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dipaksa harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau.
Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya, kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu memilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa jalannya sesuai dengan jalan kita. Tapi kasih tahu pengertian. Supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang pasti berkembang. Tiket untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas. Dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka. Sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot. Tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, di mana Allah? Allah itu siapa? Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak. Betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup. Jangan bertanya begitu. Masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita. Masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amma. Juz amma. Hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk low order thinking. Berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika. Bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang. Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika, sekarang saya ditanya hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal, tidak. Karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya. Saya lagi jalan kaki ditanya mau rumus mana? Rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika. Mau tanya yang mana sama saya? Saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena apal cangkem. Tetapi karena mengerti. Maaf. Dari kecil kita hafal watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya apa isinya, pesan apa yang ada di dalam, kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu. Betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren hafiz Quran. Supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren yang mengamalkan Quran. Bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus,
Tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang kita lakukan atas nama Allah, kita dipuji tidak terbang, dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuman sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah, bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan kalau bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan, tidak mungkin ada permusuhan. Tidak mungkin ada orang menghina orang lain. Tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan. Gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe. Kalau saya punya waktu saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata. Cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama. Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Gitu. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka. Justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan. Bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya, betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha, tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah gak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul gak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak, ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau nggak surga, neraka. Oke, baik kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi, kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama reward motivation, motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah. Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk gak 2 kategori motivasi yang rendah ini? Masuk gak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya kenapa Anda sholat? Jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar itu saja. Naik atau kelasnya. Sekarang saya butuh sholat.
Karena sholat bagi saya bukan sekedar menyehatkan nafas, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak saya, tetapi secara spiritual sholat membawa kedamaian pada saya. Kan harusnya ada di level itu, harusnya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan kalau ada orang menjawab kenapa Anda sholat itu wajib. Tidak, tetapi sayang sekali kalau sudah umur puluhan tahun belajar agama, belajar sholat, levelnya masih di kesadaran itu. Kok tidak mau naik gitu? Yuk sekarang lihat saya. Ada yang namanya need motivation. Motivasi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah love motivation. Motivasi cinta atau senang. Saya kira kalau orang melakukan sesuatu di motivasi yang paling tinggi ini, apapun yang dilakukan pasti berkembang. Kita punya karyawan, ada kita kerja. Takut kan? Takut kan? Ada kita kerja karena pengen dapat uang banyak kan? Begitu kita nggak ada, dia itu suka-suka dia. Coba bayangkan, kita saja punya perusahaan, punya karyawan level yang semacam ini. Melakukan pekerjaan karena kewajiban, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Rugi nggak kira-kira? Hancur nggak perusahaan kita? Coba sekarang punya karyawan di level kesadaran need. Saya itu bekerja Pak, karena saya ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya diberi keahlian ini oleh Allah. Saya percaya itu rencana Allah. Maka saya bekerja di perusahaan Bapak dengan peran ini. Karena saya percaya ini jalan terbaik bagi saya. Saya butuh untuk mengeksistensikan diri saya dengan pekerjaan ini. Saya ingin jadi orang yang berguna Pak dalam kehidupan. Keren gak kalau jawaban begitu? Keren kalau jawaban begitu? Maju gak perusahaan kita? Maju. Makanya di negara-negara yang beradab, kalau orang dites pekerjaan, dikasih tes psikologi, yang dites itu ini, kalau dia masih di level 1 dan 2, gak diterima. Tapi kalau udah masuk level 3, dia ingin eksistensi dirinya diakui. Dia ingin keahliannya diterima. Dia ingin menunjukkan dirinya, kalau dirinya itu, dia sudah butuh. Masuk level yang terakhir, cinta. Wah, sudah keren. Pertanyaan saya, yuk kita jawab sekarang. Betulkah kita melaksanakan ritual agama karena cinta kepada Allah? Silakan jawab sendiri-sendiri. Kalau belum terjawab yang itu, tanya lagi. Apakah saya melakukan ini karena saya butuh? Belum terjawab juga? Berarti kita masih ada di 2 level yang paling bawah ini. Padahal la ikraha fiddin. Kalau tidak ada paksaan, berarti melakukan sesuatunya senang, menyenangkan. Dan kenapa selama ini kita melakukan itu tidak menyenangkan? Karena kita lambat belajar rahasianya. Padahal di wudhu itu ada rahasianya. Di sholat itu ada rahasianya. Tempo hari yang ikut pelatihan sholat khusus, saya ajarkan wudhu aja. Udah nangis baru wudhu. Baru saya ajarkan, coba ketika kamu sedang membasuh tangan itu, bicaralah kamu dengan tanganmu. Terima kasih tangan, sudah 60 tahun kamu menemani aku. Dengan kehadiranmu aku bisa makan, bisa masak, bisa berdandan. Bahkan ketika kancingku copot pun kau membantunya. Betapa peran jari-jari ini luar biasa. Pernah gak berbicara kepada jari-jari kita yang dibasuh ketika wudhu? Pernahkah berbicara itu? Hampir tidak pernah. Cuci. Wudhu, sudah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada kesadaran yang dibangun. Para Nabi Muhammad mengajarkan itu. Ketika Nabi Muhammad mengambil air untuk hidungnya, beliau mengajarkan, ini fikih. Apa yang diajarkan beliau? Masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jauhkanlah bau neraka dari hidungku. Ketika beliau membasuh wajah, ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Putihkan wajahku dengan cahayamu.
Yang dimasukkan ke sini adalah air, tapi beliau meminta kepada Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Maka di Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu penuh cinta kasih pada siapapun tanpa membeda-bedakan. Bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Wajahnya menyenangkan, wajahnya penuh persahabatan, tidak curiga, penuh kebijaksanaan. Coba, orang lain pinjam uang sama kita, kemudian dia tidak bisa bayar, dia datang pada kita. Sebelum dia bicara, langsung kita bicara, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, uang saya masih banyak, berkecukupan. Saya doakan kamu, semoga nanti ada rezekinya. Bahkan ketika dia tidak bisa bayar, sudah, jangan dipikirkan. Sudah, saya ikhlaskan. Nggak usah dipikirkan lagi kata-kata itu. Itu yang disebut dengan tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallahi. Bekas ruku dan sujud nampak di wajahnya. Bukan secara fisik. Maaf, bukan ini jadi hitam, bukan. Karena kalau ruku yang benar, sujud yang benar seperti yang diajarkan Nabi, harusnya ini tidak sampai berbekas. Harusnya. Coba kita nanti suatu saat kaji hadis-hadis tentang fikih. Bagaimana melakukan itu? Karena kita senang gak peduli. Dan kita merasa kalau sudah begitu melakukan semuanya selesai. Yuk sekarang. Di mana motivasi kita melakukan semuanya? Kalau kita masih di level 1 dan 2 berarti bertentangan dengan la ikraha fiddin. Harusnya tidak ada paksaan dong dalam agama. Dan kenapa agama tidak menarik? Contoh sederhana, ibu bapak, kalau ibu bapak saya paksa memakan makanan yang tidak biasa ibu bapak makan, saya paksa, muntah nggak kira-kira? Muntah nggak? Muntah. Saya pernah membawa teman saya ke restoran Jepang. Begitu lihat sashimi itu yang mentah, lari dia. Karena otaknya itu yang namanya ikan harus matang. Kalau saya paksa dia makan sashimi itu muntah, lihat saja dia sudah nggak tega. Nanya sama saya, Bapak katanya makan itu? Iya. Cuman ini kesini aja pakai kecap. Udah ada wasabinya, antibakterinya. Nanti, wah, saya bisa muntah Pak. Ya udah, kamu cari warteg aja. Sekarang ini kita memaksakan sesuatu dilakukan oleh anak-anak kita tanpa dikasih knowledge. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kamu harus sholat, kamu harus ini, harus ini. Kita sendiri tidak punya knowledge-nya. Maaf, saya pernah didatangi banyak orang tua yang datang pada saya mengeluhkan anaknya tidak sholat. Ayah, anak saya sudah mahasiswa, tapi sampai sekarang belum sholat. Ibu, alhamdulillah saya sholat. Gimana sholatnya ibu? Sudah merasakan nikmatnya sholat? Mulai. Siapa yang kau ingat ketika sholat? Mulai. Saya bilang, kamu aja sholat cuman karena udah tua. Dulu juga kamu seusia anakku gak sholat juga kan? Loh kok ayah tahu? Tahu dari wajahnya. Diam akhirnya. Terus gimana caranya? Perbaiki dirimu. Perbaiki sholatmu. Sampai mewujud sholatmu menjadi akhlakmu. Dan setelah wujud menjadi akhlakmu. Perhatikan. Anak-anak cucumu akan mengikuti sholatmu nanti. Kenapa? Ibu saya gak pernah marah di rumah. Karena sholatnya rajin. Coba sholat rajin, marahnya rajin. Siapa yang mau sholat? Ngikutin kalian. Ini saya bicara fakta. Oke. Sampai sini ngerti? Kita mau di tingkatan mana? Melakukan sesuatu. Mau di tingkatan cinta? Yuk. Kalau di tingkatan cinta, kelembutan, kasih sayang, buang semua. Kata-kata kasar, suruhan, paksaan. Makanya di Quran dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru ila ulil albab. Orang yang tingkatannya sudah ulil albab tadi, apapun perintah dia sudah bukan kata-kata, tapi bil hikmah.
semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang baik. Sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015 ada 317 juta umat muslim. Ya. Setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja, bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya muslim dan non muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019 masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8% 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden. Berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah. Dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki ini 99% masyarakat Turki itu beragama muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir. Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku
menganut Islam dari keturunan dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti saya kan menganut Islam dari keturunan sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa. Agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional. Scientific. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan ya, wa yas'alunaka 'anir ruh kul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau ingin tahu urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab. Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke Pasar Baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God. Itu jurnalnya itu The Rise of Atheism Saudi Arabia yang ditulis oleh Hannah Wallace. Di jurnal ini dikatakan mengapa mereka memilih ateis. Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah, pandangan kaku, rigid, sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya wajahnya berubah, ya jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah. Saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu. Karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak ruhsohnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Ruhsohnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu. Ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama.